Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 3 yang saya banggakan dan yang saya sayangi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu lagi pada materi tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kedua tentang manfaat hewan di sekitar, ya. Mudah-mudahan pagi hari ini anak-anak semua diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Anak sekalian, ya, mari kita simak dongeng yang akan saya bacakan hari ini, ya, yaitu tentang kisah ikan dan burung yang bersahabat. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggir sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tempat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu, kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai itu untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu ia melihat banyak sekali cacing berkelihatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia lalu hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu, kata si burung dalam hati. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung. Benar, tapi aku tidak punya sayap sepertimu sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu, jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tapi aku tidak punya sirip sepertimu sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu, balas si burung. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai, ajak si ikan. Terima kasih ikan, aku setuju, saut burung dengan gembira. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, itu dongeng tentang ikan dan burung yang bersahabat. Ya. Karena setelah kita mendengar dari cerita ini, kita tahu bahwa kita itu tidak ada yang sempurna. Ya. Sebagai makhluk Allah tidak ada yang sempurna, tetap ada kekurangannya. Burung bisa terbang, tapi dia tidak bisa menyelam.
Ikan bisa berenang, tapi dia juga tidak bisa terbang, ya. Karena masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Nah, sekarang kita coba cari tahu dari isi cerita di atas. Nomor 1, apa yang diinginkan si ikan? Ya. Apa yang diinginkan si ikan pada cerita di atas? Ya, yang diinginkan ikan adalah ingin mengambil biji-bijian di atas pohon. Ya, tapi dia tidak mampu karena tidak punya sayap. Ya, apa yang diinginkan si burung pada cerita di atas? Ya, dia ingin menangkap cacing-cacing di dasar sungai. Tapi bagaimana? Tidak bisa si burung karena tidak punya sirip, tidak bisa berenang. Nomor 3, bagaimana cara mereka mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan? Si ikan pengen biji-bijian, si burung pengen cacing di dasar sungai. Nah, bagaimana cara mereka mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan? Ya, mereka saling membantu untuk mendapatkannya. Si burung membantu ikan mendapatkan biji-bijian, mengambil biji-bijian di atas pohon. Kemudian si ikan juga membantu burung menangkap cacing-cacing di dasar sungai. Nah, sekarang yang keempat, apa pesan yang dapat diambil dari dongeng kisah ikan dan burung yang bersahabat? Ya. Apa pesannya? Pesan itu sama dengan amanat. Ya, amanatnya adalah kita harus saling membantu dan kerja sama. Seperti ikan membantu burung, burung juga membantu ikan. Nah, itulah pesan yang dapat kita ambil dari dongeng kisah ikan dan burung yang bersahabat di atas. Ya, anak-anak, sekarang setelah kalian mendengar cerita atau membaca cerita dongeng di atas, coba kalian praktekkan ya, dongeng itu dengan bahasa kalian sendiri. Nah, cara mendongeng yang baik seperti apa? Cara mendongeng yang baik yaitu yang pertama menyampaikan cerita dengan lafal dan intonasi yang benar. Diceritakan dengan lafal dan intonasi yang benar. Kemudian mengucapkan dialog percakapan sesuai karakter tokoh. Di situ karakternya siapa? Karakternya burung semuanya. Ceritakan sesuai dengan karakternya. Yang ketiga membuat gerak-gerik sesuai cerita. Kalau kalian ceritakan harus ada gerak-geriknya sesuai ceritanya. Yang keempat adalah menunjukkan ekspresi wajah sesuai tokoh cerita. Ekspresinya seperti apa? Kalau sedih, ya ekspresinya sedih. Kalau senang, gembira, juga nanti ekspresi wajah kita yang menceritakan harus ceria, harus senang. Yaitu harus menunjukkan ekspresi wajah sesuai tokoh cerita. Itu cara mendongeng yang baik. Ya. Bisa dipahami? Ya. Sekarang kita praktekkan, ayo mendongeng. Ya, setelah tahu cara mendongeng yang baik, coba ceritakan kembali dongeng kisah ikan dan burung yang bersahabat dengan bahasamu sendiri tanpa membaca buku. Nah, kalian buat video dari cerita kalian ini dengan bahasa kamu sendiri. Selamat mencoba. Nah, sekarang perhatikan dialog antara Melanie dan Rasti, Ahmad dan Wayan di bawah ini tentang keberagaman karakteristik individu. Melanie, wah bagus ya dongeng yang diceritakan Om Gilang. Rasti, iya ceritanya mengajarkan nilai kerjasama dan saling menolong. Ahmad,
Nilai kerjasama dan saling menolong itu sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Wayan, benar, kerjasama dan saling menolong tanpa pilih kasih. Burung mau menolong ikan dan ikan mau menolong burung. Dan pasti kita harus meneladani sifat ikan dan burung. Wayan, benar, mereka memiliki sifat yang baik yang harus diteladani, yaitu dialog antara teman-teman Rasti tentang dongeng yang diceritakan oleh Om Gilang, yaitu menceritakan tentang burung dan ikan. Kita harus memiliki sifat yang harus diteladani seperti ikan dan burung. Nah, sekarang anak-anak bisa mengamati di antara teman-teman kalian. Ayo mengamati sifat-sifat temanmu. Ya, tulislah sifat-sifat teman sekelasmu. Sifat apa yang termasuk jenis sifat baik, sifat apa yang termasuk sifat jenis tidak baik. Coba kita perhatikan, kita amati sifat-sifat temanmu. Adakah yang mempunyai sifat baik? Adakah yang mempunyai sifat tidak baik? Nah, coba. Contoh satu, sifat teman di sekolah adalah suka menolong. Ya, kita centang baik, ya, karena sifat menolong itu baik, menolong temannya yang kesusahan, yang kesulitan, ya kita tolong. Itu sikap menolong. Suka menolong adalah sikap yang baik. Kemudian yang kedua, coba terus apa? Apa kira-kira selain suka menolong? Iya, kerjasama. Kerjasama itu termasuk sifat yang baik apa tidak baik? Centangannya di mana coba? Ya, termasuk sifat yang baik. Coba lagi, selain dua, apalagi? Ya, suka menyontek. Ada sifat dari teman kalian suka menyontek. Kira-kira itu baik atau tidak baik? Ya, centangannya lihat. Iya, suka menyontek itu termasuk sifat tidak baik. Ya, apalagi suka bolos sekolah. Suka bolos sekolah. Kira-kira baik atau tidak baik? Iya, tidak baik. Suka bolos sekolah. Apalagi? Ada lagi? Iya, rajin belajar. Rajin belajar itu termasuk baik atau tidak baik? Iya, termasuk sifat yang baik. Ya, satu lagi ada? Iya, senang membaca. Senang membaca termasuk baik atau tidak baik? Iya, senang membaca termasuk sifat yang baik. Mungkin kalian bisa menyebutkan lagi sampai 10 semuanya. Coba dicari di sifat seperti teman di sekolah, ya, buat tabel seperti ini selain sifat-sifat ini. Nah, dari sifat-sifat itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, sifat baik harus dicontoh dan dilakukan. Suka menolong, kerjasama, rajin belajar, senang membaca, itu sifat baik. Kita harus dicontoh dan dilakukan. Sifat yang tidak baik tidak boleh dicontoh dan dilakukan. Ya, sifat yang tidak baik masuk suka menyontek, suka bolos sekolah, itu sifat yang tidak baik. Ya, sekarang kita menirukan gerak burung mematuk. Di sekitar rumah Wayan terdapat banyak pohon. Pohon-pohon sering menjadi tempat burung-burung membuat sarang dan mencari makanan. Burung hinggap di pepohonan kemudian mematuk-matuk buah dan biji-bijian untuk dimakan. Bagaimana gerakan burung mematuk saat makan? Ya, sekarang amatilah gambar-gambar di bawah ini. Ya, inilah gambar gerakan mematuk. Ya, gerakan burung mematuk makanan. Ya,
Lihat gambarnya, perhatikan. Ya. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Ya. Tirukan gerakan burung mematuk. 1. Sikap badan berdiri tegak menghadap ke depan. Yang kedua, kedua tangan di pinggang. Kemudian, bungkukkan badan ke bawah 2 hitungan. 1, 2 ya, dibungkukkan ke bawah 2 hitungan. Kembali ke sikap awal sambil diliukkan ke belakang 2 hitungan. Ya, sambil tegap, kemudian diliukkan ke belakang 2 hitungan. Yang kelima, tarik badan ke kiri 2 hitungan. Yang keenam, tarik badan ke kanan 2 hitungan. Yang ketujuh, bungkukkan badan ke bawah 2 hitungan. Seperti tadi yang ketiga. Yang kedelapan, kembali ke sikap awal sambil diliukkan ke belakang 2 hitungan. Kemudian yang kesembilan, putar badan ke kiri 2 hitungan. 1, 2. Putar badan ke kanan 2 hitungan. 1, 2. Itu gerakan burung mematuk sesuai gambar di atas tadi. Ya, ini ya gambarnya. Coba kalian bisa praktekkan di rumah gerakan burung mematuk dengan urutan tadi 1 sampai 10 ini. Nah, kalau bisa nanti gerakan itu kalian video, ya, kemudian bisa dikirimkan. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.